Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi kami terkait turunan yang akan dimulai oleh Salsabila Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Rizky Fazriani. Di sini saya akan menerangkan definisi turunan. Definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan lim h mendekati 0, f x tambah h dikurang fx per h. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Selanjutnya akan kita jelaskan mengenai contoh penerapan turunan. Penerapan turunan. Berikut merupakan beberapa penerapan turunan. Yang pertama, turunan dapat diterapkan untuk menghitung gradien dari garis singgung suatu kurva. Yang kedua, turunan dapat digunakan untuk menentukan interval di mana suatu fungsi naik atau turun. Yang ketiga, turunan dapat diterapkan untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, turunan dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan gerak. Dan yang kelima, turunan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan maksimum sampai minimum. Baik, selanjutnya kita masuk ke rumus turunan. Berikut merupakan beberapa rumus dasar untuk menentukan turunan. Yang pertama, fx sama dengan c, dengan c merupakan konstanta. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan x. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan a xn. Turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan an xn kurang 1. Yang keempat, penjumlahan fungsi. Hx sama dengan fx tambah gx. Turunan fungsi tersebut yaitu h aksen x sama dengan f aksen x ditambah g aksen x. Yang kelima, pengurangan fungsi hx sama dengan fx dikurang gx. Turunan fungsi tersebut adalah h aksen x sama dengan f aksen x dikurang g aksen x. Yang keenam, perkalian konstanta dengan suatu fungsi kfx. Dalam soal diperlukan aturan turunan untuk yang berfungsi untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan suatu soal tersebut. Di dalam turunan, aturan turunan itu terbagi menjadi 8. Apa saja? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika fx sama dengan k, di mana k sama dengan konstanta, maka f aksen sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Rumusnya itu fx sama dengan k, f aksen x sama dengan 0. Contoh, turunan dari fx sama dengan 4, f4 sama dengan 4, maka f aksen untuk x-nya sama dengan 0, di mana 4 adalah konstantanya. Yang kedua, aturan fungsi identitas di mana fx sama dengan x, f aksen x sama dengan 0. Rumusnya fx sama dengan x, f aksen sama dengan 1. Contohnya, turunan dari fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat di mana fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan mx pangkat n kurang 1. Contohnya, fx sama dengan x pangkat 5, maka f aksen x-nya yang pangkatnya 5 itu dikalikan dengan x, berhubung karena konstanta x sama 1, maka 5x dan pangkatnya tadi dikurang 1, yaitu 5 kurang 1, maka hasilnya 5x pangkat 4. Yang keempat adalah aturan kelipatan konstanta, di mana fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x sama dengan n kali ax pangkat n kurang 1. Contoh, fx sama dengan 4x pangkat 3. Jadi, yang pangkat 3 itu kita kalikan dengan konstanta x, yaitu 4. 4 kali 3 sama dengan 12, dan yang pangkat 3 tadi kita kurang 1, maka hasilnya 12x pangkat 2. Yang kelima, aturan jumlah.
fx sama dengan ux tambah vx, f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Contoh, fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah x pangkat 7. Kita turunkan satu-satu, lalu kita jumlahkan. 2x pangkat 3, 3-nya kita kali ke 2, dimana konstanta x menghasilkan 6x, dan pangkat 3-nya kita kurang 1, ditambah x pangkat 7, 7 kali x, ditambah pangkat 7-nya kita kurangi 1, menghasilkan 6x kuadrat tambah 7x pangkat 6. Yang keenam, aturan selisih, dimana rumusnya fx sama dengan ux kurang vx, f aksen x sama dengan u aksen x kurang v aksen x. Contoh, fx sama dengan 3x pangkat 5 kurang 2x kuadrat. Kita sama seperti sebelumnya, kita turunkan masing-masing, menghasilkan f aksen x sama dengan 15x pangkat 4 kurang 4x. Yang ketujuh, aturan hasil kali, fx sama dengan ux kali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah ux kali f aksen x. Contohnya fx sama dengan 2x pangkat 5 dikali 3x pangkat 2. Nah, bagian konstantanya 2x dan 3x kita kalikan, menghasilkan 6x. Dan untuk perpangkatan x-nya kita kalikan. Dalam perkalian pangkat, maka dia dijumlahkan, maka x pangkat 5 kali x pangkat 2 menghasilkan x pangkat 7. 6x pangkat 7 lalu kita turunkan, pangkatnya itu kita kali konstanta, 7 kali 6 sama dengan 42, dan pangkat 7 itu kita kurang 1, maka menghasilkan f aksen x menghasilkan 42x pangkat 6. Yang ke-8 adalah aturan hasil bagi, di mana rumusnya fx sama dengan ux per vx menghasilkan f aksen x sama dengan u aksen x vx kurang ux f aksen x per v pangkat 2x. Contoh, min 3x pangkat 3 tambah 5 per 2x. Kita cari ux nya sama dengan min 3x pangkat 3 tambah 5, u aksen x nya kita turunkan, yaitu min 9x kuadrat, lalu vx sama dengan 2x, turunan v aksen x sama dengan 2. Kita masukkan rumus tadi, lalu kita kalikan masing-masing yang dalam tanda kurung. 9x kuadrat kali 2x menghasilkan min 18x pangkat 3 dan seterusnya, dan dapat menghasilkan min 12x pangkat 3 kurang 10 per 4x kuadrat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sabila Zahra ingin membacakan materi ketiga dari turunan, yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit atau fungsi bersusun dari dua fungsi matematika. Secara intuitif, bila variabel y bergantung pada variabel kedua u yang pada gilirannya bergantung pada variabel ketiga x, maka laju perubahan y terhadap x dapat dihitung sebagai laju perubahan y terhadap u dikalikan dengan laju perubahan u terhadap x. Ini dapat dituliskan sebagai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Aturan rantai dapat ditulis ulang dalam notasi Leibniz dengan cara berikut. Bila variabel z tergantung pada variabel y yang bergantung pada variabel x, yaitu y dan z adalah variabel dependen. Lalu z melalui variabel perantara y tergantung pada x, demikian juga. Dalam hal ini, aturan rantai menyatakan bahwa dz per dx sama dengan dz per dy kali dy per dx. Secara intuitif, aturan rantai menyatakan bahwa mengetahui tingkat perubahan seketika z terhadap pada y dan dari y relatif to x memungkinkan seseorang untuk menghitung tingkat perubahan seketika z tergantung pada x, seperti yang dikemukakan oleh George F. Simmons. Jika sebuah mobil melaju 2 kali lebih cepat dari sepeda dan sepeda 4 kali lebih cepat dari orang yang berjalan kaki, maka mobil tersebut berjalan 2 kali 4 sama dengan 8 kali lebih cepat dari pria itu. Dalam integrasi pasangan dari aturan rantai adalah aturan substitusi. Salah satu bukti aturan dari rantai dimulai dengan definisi turunannya. F bundaran G aksen A sama dengan limit X mendekati A, F Gx dikurang F Ga per XA. Asumsikan untuk saat itu Gx tidak sama Ga untuk apapun X dekat A. Maka persamaan sebelumnya
sama dengan hasil kali 2 faktor. Limit X mendekati A, Fgx dikurang Fga per Gx kurang Ga, dikali Gx dikurang Ga per X kurang A. Contohnya, ini terjadi untuk Gx sama dengan X pangkat 2 sin 1 per X mendekati intinya A sama dengan 0. Kapanpun ini terjadi, ekspresi di atas tidak terdefinisi karena melibatkan pembagian dengan 0. Untuk menyiasatinya, perkenalkan sebuah fungsi Q sebagai berikut. Qy sama dengan Fy kurang Fga per Y kurang Ga, Y tidak sama dengan Ga. F aksen Ga, Y sama dengan Ga. Kami telah menunjukkan bahwa hasil bagi perbedaan F bundaran G selalu sama dengan Qgx kali Gx kurang Ga per Xa. Rantai tampaknya pertama kali digunakan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia menggunakannya untuk menghitung aturan dari akar A tambah BZ tambah CZ kuadrat sebagai gabungan dari fungsi akar kuadrat dan fungsi A tambah BZ tambah CZ kuadrat. Dia pertama kali menyebutkannya dalam memoir 1676 dalam kesalahan tanda dalam perhitungan. Notasi umum aturan rantai adalah karena Leibniz. Guillaume de Hospital menggunakan aturan rantai secara implisit dalam miliknya, Analyse des infiniment petits. Aturan rantai tidak muncul di buku analis Leonhard Euler, meskipun mereka ditulis lebih dari 100 tahun setelah penemuan Leibniz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Marlina. Sini kita akan membahas tentang terkait turunan, yaitu turunan tingkat tinggi. Apa itu turunan tingkat tinggi? Mari kita bahas bersama. Turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa turunan kedua, ketiga, bahkan sampai turunan ke n. Di mana dalam kotak kita bisa melihat bentuk penulisan turunan. Turunan pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya turunan ke n. Turunan pertama merupakan bentuk turunan dari fungsi fx. Turunan kedua yaitu ada menunjukkan sekali lagi bentuk turunan pertama. Turunan ketiga merupakan turunan yang dapatkan dengan menurunkan bentuk dari turunan kedua. Turunan ke n dapatkan dari bentuk turunan ke n kurang 1, di mana n itu lebih besar dari 1 dan bilangan positif. Selanjutnya adalah tabel cara penulisan turunan sampai dengan turunan ke n, di mana dalam kolom ada 4 notasi dari turunan pertama, kedua, ketiga, sampai seterusnya turunan ke n, di mana 4 notasi itu adalah F aksen, Y aksen, D, dan Leibniz. Kenapa dinamakan Leibniz notasinya? Karena notasi ini diambil dari nama seorang filsuf dan matematikawan, Gottfried Wilhelm von Leibniz, yang menggunakan simbol dx dan dy. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi di bawah ini. Di sini saya sudah menuliskan 2 contoh soal. Di sini saya menggunakan notasi Y. Soal pertama, Y sama dengan 5x pangkat 4 kurang 3x tambah 1. Sesuai dengan rumus yang di samping, turunan pertama menjadi 20x pangkat 3 kurang 3. Turunan kedua sama dengan 6x pangkat 3 kurang 3. Turunan kedua sama dengan 60x kuadrat. Turunan ketiga sama dengan 120x. Soal kedua, Y sama dengan 2x tambah 3 pangkat 7. Sesuai dengan rumus di samping, di dalam kurung itu merupakan misalkan U. Berarti turunan pertama kita pindahkan pangkat ke depan, 7 dikali x tambah 3, 7 kurang 1 jadi pangkat 6 dikali 2. 2 ini didapatkan dari turunan dari dalam kurung 2x tambah 3. Sama dengan 14 kali 2x tambah 3 pangkat 6. Turunan kedua sama dengan 6 dikali 14 dikali 2x tambah 3 pangkat 5 dikali 2. Sama dengan 168 dikali 2x tambah 3 pangkat 5. Turunan ketiga sama dengan 5 kali 168 dikali 2x tambah 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 1680 dikali 2x tambah 3 pangkat 4. Berikutnya adalah contoh soal turunan tingkat tinggi menggunakan turunan trigonometri. Tentukan turunan pertama, kedua dari fungsi di bawah ini. Y sama dengan sin kuadrat 3x. Sesuai dengan rumus sebelumnya, turunan pertama sama dengan pangkatnya dipindahkan ke depan, 2 dikali sin 3x
turun dari 3x3, turun dari sin 3x sama dengan cos 3x, sama dengan 6 sin 3s cos 3x. Turun kedua menggunakan rumus turunan hasil kali, di mana U kali V sama dengan U aksen dikali V ditambah U V aksen, di mana 6-nya itu kita pisahkan dari sin 3x cos 3x sesuai dengan rumus U kali V sama dengan U aksen sin 3x turunannya 3 cos 3x dikali V cos 3x ditambah U sin 3x dikali V aksen cos 3 turun dari cos 3x min 3 sin 3x sama dengan 6 dikali 3 cos kuadrat 3x sama dengan 6 dikali 3 cos kuadrat 3x kurang 3 sin kuadrat 3x sama dengan 18 dikali cos kuadrat 3x kurang sin kuadrat 3x. Nama saya Septia Handayani. Di sini saya akan membacakan materi tentang turunan fungsi implisit. Dalam matematika, beberapa persamaan dalam X dan Y tidak secara eksplisit mendefinisikan Y sebagai fungsi X dan tidak dapat dengan mudah dimanipulasi untuk dipecahkan dalam X. Meskipun fungsi semacam itu mungkin ada, ketika ini terjadi, tersirat bahwa ada fungsi Y sama dengan fx sedemikian rupa sehingga persamaan yang diberikan dipenuhi. Teknik diferensiasi implisit memungkinkan untuk menemukan turunan Y terhadap X tanpa harus menyelesaikan persamaan Y terhadap X untuk Y. Aturan rantai harus digunakan setiap kali fungsi Y diturunkan karena diasumsikan bahwa Y dapat dinyatakan sebagai fungsi X. Secara umum, bentuk fungsi dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Terdapat dua cara untuk menari turunan fungsi implisit. Yang pertama, lakukan modifikasi pada fungsi implisit sehingga menjadi fungsi eksplisit dan kemudian mencari turunannya seperti pada fungsi eksplisit. Yang kedua, turunkan kedua ruas persamaan fungsi implisit dan kemudian sederhanakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Contohnya, jika fx kuadrat kurang y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1, tentukan dy per dx. Kita pakai cara satu dulu. Dengan mengubahnya, kita lakukan modifikasi terlebih dahulu ke dalam fungsi eksplisit. Y sama dengan x pangkat 3 kurang 1 per 4x kuadrat kurang 3, maka dy per dx-nya sama dengan 3x kuadrat 4x kuadrat kurang 3 kurang 8x kurang x pangkat 3 kurang 1 per 4x kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 4x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 8x per 4x kuadrat kurang 3 kuadrat. Cara yang keduanya, diturunkan secara bersamaan untuk kedua ruas. 4x kuadrat y kurang 3y sama dengan x pangkat 3 kurang 1. 4x kuadrat dy per dx tambah 8xy kurang 3 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. dy per dx buka kurung 4x kuadrat kurang 3 sama dengan 3x kuadrat kurang 8x. Maka dy per dx-nya adalah 3x kuadrat kurang 8xy per 4x kuadrat kurang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Dwi Ariana Priliajam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hampiran linier dan diferensial. Hampiran linier adalah metode memperkirakan nilai fungsi fx dekat ke suatu titik x sama dengan x0 menggunakan rumus y sama dengan fx0 tambah f aksen x0 kurung buka x kurang x0 kurung tutup. Rumus di atas dikenal sebagai linearisasi f pada x sama dengan x0, tetapi rumus ini identik dengan persamaan garis singgung fungsi f pada x sama dengan x0. Pada bagian ini menunjukkan bagaimana menentukan linearisasi fungsi dan bagaimana menggunakannya untuk membuat pendekatan linier.
Jika X1 mendekati X0, ditulis X1 sama dengan X0 tambah delta X dan akan didekati Fx0 tambah delta X dengan titik X1 Y1 pada garis singgung yang dinyatakan oleh Y1 sama dengan Y0 tambah delta X F absen X0. Kemudian jika ditulis delta Y sama dengan Y1 kurang Y0, maka akan didapat delta Y sama dengan delta X F absen X0. Tetapi salah satu cara untuk mengingat rumus ini adalah dengan menulis F absen X sebagai dy per dx dan kemudian mengganti d dengan delta. Perhatikan bahwa ketika X dekat ke X0 akan didapat Fx akan dekat Fx0 tambah F absen X0 kurung buka X kurang X0 kurung tutup. Contoh, hitunglah nilai taksiran dari akar 9,2. Penyelesaian, misalkan Fx sama dengan akar 3 tambah X, maka didapat F6 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Dengan menggunakan hampiran di atas, didapat F6,2 akan dekat F6 tambah F absen 6, 6,2 kurang 6. Dari F absen X sama dengan 1/2 kali 1 per akar X tambah 3. Didapat F absen 6 sama dengan 1/6. Sehingga F6,2 akan dekat F6 tambah F absen 6, 6,2 kurang 6 sama dengan 3,033. Atau akar 9,2 akan dekat 3,033. Hasil ini bisa diperiksa dengan menggunakan kalkulator dan akan terlihat bahwa nilai ini hampiran yang cukup baik. Selanjutnya, definisi diferensial. Andaikan Y sama dengan Fx adalah fungsi terdiferensiasi dari peubah bebas X, delta X adalah kenaikan sembarang dalam peubah bebas X. Dx disebut diferensial peubah bebas X sama dengan delta X. Delta Y adalah peubah aktual dalam peubah Y sewaktu X berubah dari X ke X tambah delta X, yaitu delta Y sama dengan Fx tambah delta X kurang Fx. dy disebut diferensial peubah tak bebas Y yang didefinisikan oleh dy sama dengan F absen X dx. Contoh, amati fungsi Y sama dengan Fx sama dengan 5x kuadrat. Misalkan delta X adalah pertambahan nilai dari X, maka jika delta Y merupakan hasil pertambahan dari Y, didapat delta Y sama dengan F kali X tambah delta X kurang Fx, sama dengan 5 kali X tambah delta X kuadrat kurang 5x kuadrat, sama dengan 10 kali delta X tambah 5 kali delta X kuadrat. Sebaliknya, didapat diferensial Y, dy sama dengan F absen X dx sama dengan 10x dx. Dalam contoh kedua, nilai delta Y dapat ditentukan. Namun dalam kasus umum, hal seperti itu mustahil didapatkan. Kesalahan dalam hampiran, selisih antara dy atau mengganti dx dengan delta X dan delta Y, yaitu 5 kali delta X kuadrat bernilai kecil bila dibandingkan dengan delta X. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari hasil pembahasan materi kami terkait turunan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hasil pembahasan kami materi turunan, dan kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kami tugas dan mau mendengarkan hasil pembahasan kami terkait turunan. Dan kami minta maaf jika ada kesalahan dari hasil pembahasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.